Hebat sekali. Maaf ya, perempuan itu bisa sehari berapa kali menikmati orgasme atau kenikmatan. Tapi laki-laki tidak. Yang normal, sehari itu sekali itu sudah normal. Belum tentu besoknya bisa lagi. Maka itu kenapa Tuhan melarang kita poligami? Nggak akan mungkin. Ngerti kata-kata ini? Maka itu kita harus mengerti suami istri hukum ini. Tubuh kita itu milik pasangan kita. Tubuh pasangan kita dalam milik kita. Artinya sehati betul-betul. Ayat 5. Dapat baca. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Katakan amin. Papa kita luar biasa. Boleh kalau tidak mau berdua, tapi harus persetujuan bersama. Kembali kesatuan hati lagi. Amin. Seperti itu yang Papa mau atas kehidupan kita. Maka itu kalau di tempat tidur kita kompak, kita aman. Kerja apa saja pasti aman. Maka itu saya selalu menganjurkan. Jahat kalau hati kita masih saling marah, lalu kita melakukan hubungan suami istri. Itu jahat sekali. Itu kemunafikan, itu kepelacuran namanya. Hubungan suami istri harus dilakukan dalam persetujuan bersama. Sama-sama siap. Nggak boleh saling menjajah, nggak boleh saling mengancam. Tidak boleh. Harus saling setuju. Nah, itu artinya Ibrani 13 ayat yang keempat. Mengapa Papa ngurus tempat tidur kita? Karena saudara kesehatan. Berapa kali saudara dengar saya ngomong, gara-gara Ibrani 13 ayat 4 itu, saya kagum. Papa memberikan penilaian. Ya, nilai rumah tangga kita. Bukan berapa banyak uang kita. Bukan berapa besar rumah kita. Ingat, nilai pernikahan kita adalah diskusi kita berdua di tempat tidur sebelum kita tidur. Itu nilai pernikahan kita. Maka itu kalau rumah tangga nggak aman, sepi tempat tidurnya. Karena malas ngomong. Habis ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut. Yang belum menikah belajar ini besok. Kalau menikah, kalian harus tahu hukum ini. Maka itu apa yang kita bicarakan? Kalau keluarga itu mata duitan, saudara. Baru duduk tempat tidur. Kenapa saldo kurang? Duit terus diomongin. Besok pagi-pagi bangun, duit lagi. Itu mata duitan, betul keluarga itu. Kalau sudah begitu bagaimana? Bertobat. Sudah begitu bertobat. Belajar jadi miskin lagi total. Sudah, lebih baik gak punya duit sama sekali. Supaya gak ada yang diliputin. Makan minta tetangga aja pakai daun-daun di kebun. Saudara, jadi kesatuan hati itu mutlak. Amin. Tuhan minta kita terus sehati. Karena kepala dan tubuh boleh usul, tapi nggak boleh menentukan. Karena keputusan tapi kepala. Belajar dari tubuh kita. Siapa punya prinsip gini? Pagi-pagi itu saudara pengen makan pecel. Pernah toh? Tiba-tiba. Tapi kepala usul. Aku nggak mau pecel hari ini. Aku maunya nasi kuning. Siapa yang nurut? Siapa yang nurut? Tubuh atau kepala? Tubuh harus nurut kepala. Nah, kalau tubuh boikot, ya udah. Kalau kamu ngasih kuning, aku nggak mau ngunyah, nggak mau nyimpan. Nah, itu kan celaka rumah tangga seperti itu. Maka itu kenapa Tuhan berkata, aku benci perceraian. Kenapa, Geng? Kenapa Tuhan berkata aku benci perceraian? Karena kalau bercerai, itu berarti orang itu mati. Tubuh nggak suka kepalanya, dia potong kepalanya, dia mati dong. Masa mau ganti kepala ayam? Begitu pula kepala, dia nggak suka tubuhnya, dia potong tubuhnya, dia mati. Jadi cerai itu mati, saudara. Hebat sekali Papa kita. Itulah Tuhan kita. Bersatu, apa-apa bersatu. Dalam kondisi apa saja. Kekompakan kita. Suami istri, mutlak. Jadi suami istri, tempat tidur kita itu takhta Tuhan. Tempat tidur kita itu meja konferensi. Betul, tempat tidur kita segala-galanya. Di tempat tidur itulah ditentukan kita ini berhasil atau tidak. Itu dari tempat tidur, kesehatan kita berdua. Kalau kita sehati terus di tempat tidur, setan takut, saudara. Setan pasti takut. Anak-anak kita aman semua. Katakan amin. Karena perlindungan yang luar biasa dari surga. Pengkhotbah pasal yang keempat. Carikan ayat yang berapa? 11. Pengkhotbah pasal 4, ayat 11. Betul yang soal suami istri? Betul, ayat 11. Ya, kalau orang tidur berdua, ya. Mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ya. Saudara, itu ayatnya dari ayat yang ke-9 sampai ayat 12 itu bicara suami istri. Tapi sampai Maret tahun 95 saya baru bisa khotbah ayat itu. Kenapa? Karena buat saya ayat itu ayat yang cabul betul. Siapa yang nggak tahu kalau orang tidur berdua itu menjadi panas? Karena itu suami istri. Ayat 11 ya, sampai Maret 95 saya ingat betul. Ketika
Begitu banyak kasus anak-anak sakit, anak-anak bermasalah dari banyak keluarga yang datang. Nah, itu kebiasaan saya. Ada apa saja saya cari, jawabannya pasti ada di Alkitab. Saya itu sangat yakin. Masalah apa saja dalam hidup, ada di Alkitab jawabannya. Nah, saya tanya, Bapak, kenapa ini anak-anak bermasalah? Anak-anak sakit. Terus Tuhan bilang, sekarang kamu sedikit. Pengkhotbah 4:11. Saya hafal. Ya, ayat itu lagi. Saya bilang begitu. Saudara, akhirnya kami temukan. Kata panas itu ternyata bukan masalah seks. Tapi semua yang menghasilkan panas itu namanya energi. Betul? Itulah power. Itulah kuasa. Itulah kekuatan. Tidak ada power, tidak ada tenaga yang tidak menghasilkan panas. Nah, ternyata panas di ayat 11 Pengkhotbah 4 itulah panas kuasa surgawi. Kalau suami istri rukun dan bersatu di tempat tidur menjadi panas, maka rumah tangga itu sedang dikelilingi oleh kuasa panas surgawi yang dahsyat sekali. Di situ setan gak akan berani masuk. Setan berani masuk kalau dingin yang muncul. Kapan dingin terjadi? Jawabannya kapan? Ketika kita nggak sehati lagi. Ketika diganggu oleh perkara-perkara kecil, suami istri nggak bisa sehati. Maka itu saudara-saudara, saya harap saudara tahu. Anak sakit yang diperiksa adalah kita dua. Bukan anak itu ke dokter dulu. Periksa kita dua dulu. Pasti ada yang nggak sehati. Hal kecil apapun coba cari. Saya sangat percaya akan ayat itu. Apa yang menolong saya? Untuk apa-apa tanya. Saudara, tahun 70-an. Tahun 70-an, bayangkan. Tiba-tiba Roh Kudus ngasih saya pemikiran. Saya masih remaja tahun 70-an. Maka itu belajar dari anak-anak itu betul. Tahun 70-an, saudara, saya itu sudah punya pertanyaan. Mengapa Tuhan, kalau kami terima bayi, itu kepala bayi di tangan kiri kita, kenapa nggak di tangan kanan? Walaupun tidak kidal orang itu. Pada tahu nggak rahasianya? Nah, dari situ saya diberi kekuatan. Pokoknya apa-apa ayatnya ada di Alkitab. Saudara pernah tahu kenapa di tangan kiri? Betul nggak? Nggak enak kalau kita terima di tangan kanan. Sebelum saya dapat ayat, saya cari dulu jawaban-jawaban lewat banyak buku. Waktu itu tahun 81, saya ke Singapura pertama kali. Lihat saya ketemu bantal bayi yang ada colokannya di tengah, yang seumum sekarang ini. Tapi uniknya, begitu bantal itu kesentuh kepala bayi, langsung otomatis bunyi rekaman detak jantung. Dek, dek, dek. Nah, bayi itu tidur. Saya mikir kenapa? Oh, ternyata semua kita manusia, sejak dibentuk, umur sehari jadi embrio, satu sel, sampai kita lahir umur 9 bulan 10 hari, kita hanya dengar detak jantung mama. Jantung di sebelah kiri dada. Tuhan menyuruh menggendong anak itu di tangan kiri. Nggak enak loh tangan kanan kalau kita gendong. Dan di dekat, dulu saya pikir kenapa anak itu langsung tahu itu mamanya. Orang bilang itu karena baunya. Ternyata tidak. Begitu telinganya nempel, kepalanya nempel di dada kiri, dia tahu ini mamaku karena jantungnya. Ritme itu beda. Hebat sekali. Tapi sebelum ketemu ayatnya, sampai satu hari, saudara, saya menangis. Saudara baca Kidung Agung 2 yang ke-6. Bayangkan, sampai gendong bayi kepala kiri aja ada ayatnya. Alkitab itu luar biasa. Kidung Agung 2 yang ke-6. Jadi belajar apa-apa, lihat Alkitab apa-apa. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Katakan amin, saudara. Bayangkan, cuma urusan gendong aja Alkitab itu perhatikan seperti itu. Kepalaku di bawah tangan kirinya. Jadi papa saja kalau memeluk kita dengan tangan kirinya, terus tangan kanannya memeluk kita, itulah rasa aman betul-betul. Hebat bukan? Waktu saya bicara dengan banyak orang yang gak Kristen, mereka kagum. Oh, bisa seperti itu Tuhanmu. Maka itu luar biasa. Jadi belajarlah percaya pada Alkitab. Katakan amin. Apa saja. Maka itu saudara puluhan, ya bukan puluhan lah. Kalau 8 yang sudah ada. Saya itu mimpin yayasan-yayasan Kristen. Saya selalu pakai cara gini. Kalau kita mau rapat, jangan bawa anggaran dasar, anggaran rumah tangga yayasan. Gak ada gunanya bawa Alkitab. Sebab itu hukum tertinggi itu di situ. Selalu itu. Masih ingat saya dulu ribut terus dengan dari Nenobais. Karena konsep ini, dia sih nggak salah karena dia belajar administrasi. Tapi saya juga nggak salah karena saya belajar Alkitab. Terus piye? Iya pakai Alkitab. Nggak usah pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu berurusan pemerintah saja. Selalu kita buka ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Karena kalau kita menghormati Alkitab, Tuhan akan menghormati kita juga. Bagi sekali Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis maka dia lari. Maka itu nengking iblis nggak ada gunanya kalau kita nggak pernah tunduk. Maka itu ketika anak-anak Imam Skewa diusir setannya oleh anak-anak semua mengusir setan di orang yang kerasukan. Mereka berkata, aku kenal Paulus, aku kenal Yesus, kamu itu siapa? Nah, bayangkan. Maka itu
Hormati firman Tuhan. Amin, saudara. Apa saja firman. Mau bersatu? Ya, kalau enggak ikan neraka gitu aja sudah.